Kalian ada di jalur yang benar. Tapi, karena mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar, strategi menepi dan diam sejenak untuk saat ini adalah langkah yang sangat realistis. Jangan ngotot mengambil jalan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kumaha ada bang? Damang atuh guys. Selamat datang kembali di channel BH Korslet. Seperti judul yang sudah disebutkan di awal, saya akan merekap sebuah film yang dibuat pada tahun 1978. Dibintangi oleh Rhoma Irama, Ida Royani, Neti Herawati, Nani Nur Cahyani, Marlia Hardi, Edi Mowart, Urip Arpan, Alwi AS, Yuspani Esmarta, Lina Budiarti, Wiwi Sulistiawati, dan masih banyak nama artis dan aktor lainnya. Baiklah, tanpa memperbanyak bacot lagi, segera saja bungkukkan badan Anda, tempatkan kedua tangan di belakang garis, fokuskan pandangan ke depan, dan dengarkan apa-apanya. Bersedia? Siap? Ya! Markisa, mari kita saksikan. Diceritakan di awal film, seorang gadis remaja bernama Ida yang diperankan oleh Ida Royani tengah menulis surat untuk idolanya, yaitu Rhoma Irama. Mungkin sudah ratusan surat yang Ida kirim untuk Rhoma, tapi tidak satu pun yang mendapat balasan. Rhoma itu kan orang terkenal, mana mungkin dia mau membalasnya. Di sini, Ibu Ida yang seorang janda miskin sebagai penjual gado-gado di depan rumahnya mengingatkan Ida agar tidak terlalu berhayal yang muluk-muluk. Tapi sebagai seorang fans garis keras, tentu saja Ida tidak putus asa dan akan terus menulis surat untuk Rhoma Irama. Mungkin sekarang dia lagi sibuk, siapa tahu. Sementara itu, di kediaman Rhoma Irama, asisten Rhoma tengah menyusun surat-surat yang datang dari penggemar Rhoma. Masya Allah, yang namanya Ida sudah 100 kali kirim surat, apa belum pernah dibalas? Bos, melihat surat dari Ida yang sudah banyak, ia pun mendatangi Rhoma, kemudian menjelaskan perihal surat penggemarnya yang bernama Ida ini. Rhoma kemudian membaca surat dari Ida tersebut dan melihat foto Ida yang dikirim beserta suratnya. Dan Rhoma pun terpesona dengan kecantikan Ida, kemudian berencana membalas surat Ida yang sudah sering dibacanya itu. Ida Tiap hari kirim surat melulu. Allah, bukan dia aja, kita juga biasa ngirim surat mah. Bu, ada surat bu. Surat dari mana? Dari Raja Dangdut. Keesokan harinya di kediaman Ida, Ibu Ida mendapat balasan surat dari Rhoma dan langsung memberikannya kepada Ida. Hal ini tentu saja membuat hati Ida berbunga-bunga luar biasa. Terlebih lagi, Rhoma juga mengirimkan fotonya sebagai balasan foto Ida. Di malam harinya pun, Rhoma dan Ida saling menatap foto dan saling berhayal mengagumi satu sama lainnya. Pegang nih. Di hari berikutnya, di rumah Rhoma, datanglah Mira, keponakan ibu Rhoma yang juga mau dijodohkan dengan Rhoma. Mira adalah seorang gadis yang berakhlak buruk nih guys. Sebenarnya ayah Rhoma yang mengalami kelumpuhan tidak suka dengan akhlak Mira ini, tapi ibu Rhoma sangat mendukung dan menyayangi Mira. Selain Mira adalah keponakannya, Mira juga adalah keturunan Ningrat atau darah biru, sama seperti keluarga Rhoma. Lu ngomongnya selalu begitu. Kak Rhoma, antar Mira dong.
Kemana? Ke disko. Di sisi lain, Roma sendiri sudah menganggap Mira sebagai adiknya sendiri. Nanti kalau sudah kawin, dia pasti mengabulkan semua permintaan. Setiap saat, Ibu Roma selalu membujuk Roma untuk bisa dan mau menerima Mira sebagai calon istrinya. Sebagai anak yang berbakti, Roma selalu berusaha tidak menyakiti hati ibunya dan menolak secara halus permintaan ibunya ini. Mudah-mudahan dia akan mendapat jodoh yang pasti dari Tuhan. Apa Mira bukan jodoh dari Tuhan? Wallahualam. Suatu hari, sepulang dari sekolah, Ida tidak langsung pulang. Ia mendatangi studio rekaman tempat Roma latihan dan ingin bertemu dengan idolanya tersebut. Ida ya? Setelah bertemu dan bersalaman, di hati mereka berdua pun tumbuh getaran-getaran aneh yang membuat mereka saling bertatap-tatapan. Roma pun berinisiatif mengantar Ida pulang dan mengajak Ida untuk makan malam pada malam harinya. Makan bersama. Mau kan? Dia ngomong nggak? Emangnya dia bisu kalau aku diantar pulang sama Mersinya? Pada sore harinya, Roma pun menjemput Ida dan pergi untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Kenapa? Tapi sebelum pergi, Roma pun menyempatkan untuk mendatangi sebuah salon dan mendadani Ida dengan pakaian yang mewah. Setibanya di restoran yang kebetulan adalah restoran Jepang, tingkah laku Ida yang lugu dan kocak membuat Roma dan beberapa pengunjung geli melihatnya. Di hari berikutnya, tampak Mira dan geng motornya tengah berencana pergi untuk makan-makan. Di perjalanan, Mira pun melihat Roma dan langsung pergi pulang bersama Roma. Teman lelaki Mira dan kawan-kawannya yang merasa tidak terima kemudian pergi menyusul dan menghadang Roma. Di tengah perkelahian berlangsung, Mira kemudian berlari pulang menuju rumah Roma dan hendak menelpon polisi. Tapi seketika niatnya batal ketika melihat dan menemukan foto Ida di bawah bantal tempat tidur Roma. Kemudian ia pun merengek kepada Ibu Roma dan Ibu Roma pun berjanji akan menanyakannya kepada Roma nantinya. Di tempat perkelahian, ternyata kawan-kawan Mira bukanlah tandingan dari Roma. Mereka semua kabur terbirit-birit setelah dibuat keok oleh Roma. Karena merasa sakit hati dengan foto Ida yang ia temukan di kamar Roma, Mira pun melampiaskan kekesalannya dengan berpesta dan bermabuk-mabukan dengan kawan-kawan gengnya. Sangat terbanding terbalik dengan Ida yang di sekolahnya adalah murid yang pintar dan berakhlak mulia. Potret siapa ini? Sementara itu, di rumah Roma, Ibu Roma menanyakan perihal foto Ida kepada Roma dan menyuruh Roma untuk menemui Mira yang lagi sakit. Jangan tidak pergi, Roma. Sementara Roma pergi, Ibu Roma menyuruh asisten Roma untuk mencari Ida dan membawanya ke rumah Roma. Oh Ida Bu, memang dia penggemar yang paling banyak suratnya. Sesampai di rumah Mira, Roma pun melihat Mira yang berpura-pura sakit di kamarnya. Dan ternyata Mira yang agresif mengajak Roma untuk bermantap-mantapan nih guys. Tapi Roma yang mempunyai akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur menolak mentah-mentah permintaan Mira. Sayang sekali ya. Munafik, sok suci, sok alim. Kalau di dunia ini ada laki-laki yang tidak Mira suka pun marah dan menuduh Roma sebagai seorang laki-laki yang munafik dan sok alim. Mendengar itu, Roma pun menampar Mira dan menceramahinya. Sementara itu di rumahnya, Ibu Roma sudah bertemu dengan Ida. Melihat dan mendengar latar belakang keluarga Ida, Ibu Roma pun menghina dan melarang Ida untuk mendekati Roma. Merasa dilecehkan, Ida pun menangis dan berlari meninggalkan kediaman Roma. Roma, ibu tidak sudi punya menantu anak tukang jual gado-gado itu. Sepulang dari rumah Mira, Roma pun dimarahi oleh ibunya yang mengetahui kalau Ida hanya seorang gadis kampung anak dari penjual gado-gado. Mendengar hal itu, Roma pun mengatakan kalau dia benar-benar mencintai Ida. Ibu Roma pun tidak terima dan terus memaksa Roma untuk menikahi Mira apapun yang terjadi. Pada sore harinya, Roma pun pergi menemui Ida yang menangis di kamarnya.
Di sini, Roma mengungkapkan kalau Ida adalah satu-satunya wanita yang ia cintai dan kelak ia nikahi. Mendengar hal itu, Ida pun bahagia dan dapat sedikit melupakan penghinaan dari ibu Roma kepadanya. Roma kemudian berpamitan kepada Ida karena dia akan mengadakan konser di Kalimantan. Beberapa hari kemudian, Ida mengikuti perlombaan baca Al-Quran di sekolahnya. Karena Ida terkenal dengan gadis yang mempunyai akhlakul karimah yang baik dan taat beragama. Tapi hal itu sangat bertolak belakang dengan penilaian Mira dengan ibunya Roma. Malah, Mira menuduh kalau Roma sudah diguna-guna oleh Ida dan kemudian mengajak ibu Roma untuk menemui dukun agar bisa mengobati Roma dan melupakan Ida untuk selamanya. Di tempat dukun tersebut, ibu Roma pun diberi semacam ramuan yang harus dicampurkan dengan minuman Roma agar Roma bisa melupakan Ida. Ada minumannya? Iya, Pak. Ya? Di hari lain, Mira dan temannya mendatangi rumah Ida. Karena tidak menemui Ida di rumahnya, mereka pun mencari Ida di sekolahnya. Hei, kamu Ida ya? Yuk, ikut saya sebentar. Setelah bertemu Ida, Mira pun mengancam Ida agar tidak mendekati Roma lagi. Dan Mira pun mengaku kalau dia adalah calon istri Roma. Mendengar hal itu, hati Ida kembali hancur. Mira, calon istrinya Roma Irama, tahu? Sepulang dari tur Kalimantan, Roma pun disuguhi minuman yang sudah dicampur dengan ramuan pemberian dukun oleh ibunya. Tapi Roma tidak sempat meminumnya, lalu pergi terburu-buru ke rumah Ida. Tante, Malah Mira yang kemudian datang mencari Roma meminum minuman tersebut. Sesampai di rumah Ida, Roma pun terkejut karena Ida tidak mau lagi menemuinya dan mengatakan kalau Roma sudah menjadi milik Mira. Mendengar hal itu, Roma pun kecewa dan pergi menemui Mira dan memarahi serta mengungkapkan kalau hanya Ida yang ia cinta dan membuat Mira shock dan terluka. Di hari berikutnya, di depan sekolah Ida terjadi insiden kecelakaan. Melihat yang tertabrak adalah Mira, Ida pun membawa Mira ke rumah sakit. Di rumah Ida sendiri, Roma datang menjenguk ibu Ida yang sedang sakit. Dan tak lama, kemudian datang teman sekolah Ida yang memberitahu kalau Ida sedang di rumah sakit. Mendengar itu, Roma pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. mengerikan sekali, Bu. Tadi ada orang ketabrak. Ida menolong. Ibu kira Ida. Perempuan. Oh, di situ. Roma kemudian melihat Ida menemani Mira yang sedang kritis. Melihat Roma datang, Ida pun menceritakan kejadiannya. Kemudian Mira siuman, lalu mengambil tangan Roma dan tangan Ida dan menyatukan mereka sebagai tanda kalau Mira sudah mengikhlaskan Roma. Lalu Mira pun menghembuskan napas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di tahun berikutnya, tampak Roma sedang melaksanakan prosesi akad nikah dan tentu saja yang menjadi istrinya adalah Ida. Dan film pun tamat dengan ending yang melegakan. Thank you. Lagi tempat setia. Sih. Kak Sis. Iyalah, aku dari SMK lagi. Tempat tongkrongan lah. Sombong amat. Kat aja mas.